Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini masih meneruskan pembahasan yang terdahulu yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian wawasan Nusantara dan aplikasinya bagaimana. Nah, pada dasarnya wawasan Nusantara itu adalah wawasan nasional Indonesia. Nah, wawasan nasional Indonesia itu jelas wawasan Nusantara ya. Nah, wawasan nasional Indonesia adalah wawasan Nusantara merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Jadi tidak hanya wawasan bahari, wawasan benua gitu ya, wawasan udara, tapi gabungan itu semua gitu ya. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan Bank Indonesia dan geopolitik Indonesia. Jadi, bagaimana sih paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia itu? Paham kekuasaan bangsa Indonesia, Pancasila, mendasari paham bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Jadi versi perang dan damai itu versi Pancasila. Ya, bangsa Indonesia itu cinta damai. Jadi kita itu sebenarnya ingin berdamai dengan bangsa manapun di dunia ini. Ingin hidup berdampingan, saling menghormati satu negara dengan negara lain, satu bangsa dan bangsa lain. Itu jadi kita cinta damai ya. Akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Namun apabila mereka mau coba-coba, apalagi mencoba gitu ya, coba-coba aja kita akan bereaksi ya kita akan perang gitu ya. Kalau mereka coba-coba mau menguasai Indonesia gitu ya, ya tidak kata lain gitu ya, atau mau menjajah Indonesia, tidak kata lain selain perang. Memang kita cinta damai, tapi kita lebih cinta dengan wawasan nasional Indonesia tidak mengembangkan ajarannya tentang kekuasaan atau adu kekuatan, karena hal tersebut menjadi pemicu persengketaan dan ekspansionisme. Jadi supaya kita tidak mengagungkan tentang ajaran-ajaran kekuasaan atau adu kekuatan yang kita tahu salah satu dampaknya itu kalau negara-negara manapun yang mengembangkan itu, maka akan terjadi konflik. Ya, akan terjadi konflik atau bahkan seperti dalam sejarah gitu ya, ada bangsa-bangsa yang mengembangkan kekuasaan itu, maka terjadi ekspansionisme atau penjajahan, ingin menguasai wilayah lain. Seperti kita ketahui ya, bangsa-bangsa ingin menguasai orang lain seperti zaman Kublai Khan ya, bangsa Mongol gitu ya, itu pengen menguasai lain. Demikian juga sebaliknya ketika ada Inggris ya ingin melakukan penjajahan di beberapa negara, hampir 2/3 dunia ini sudah dijajah dikuasai oleh wilayah itu oleh Inggris. Demikiannya Spanyol, Portugis, dan kita rasakan sendiri bagaimana Belanda di kita ya. Lalu juga hampir seluruh negara-negara Eropa itu ingin paham kekuasaan itu, termasuk paham yang dulu itu Rusia gitu ya, paham ekspansi akhirnya menguasai Eropa Timur kan gitu. Demikian juga Amerika, sebenarnya ya, Amerika juga pernah menguasai beberapa wilayah saya. Perancis juga begitu di Indochina ya, di Afrika. Nah, itu lalu Portugis dan Spanyol di Amerika Latin gitu ya. Nah, itu ada ekspansi kalau mengagungkan paham ajaran kekuasaan dan
Nah, Indonesia tidak mengenal itu ya. Ajaran wawasan nasional Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan ideal. Seperti kita tahu kan, ideologi kita itu adalah Pancasila. Nah, itu landasan idealnya dalam wawasan nasional itu adalah Pancasila. Dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia dengan skala aspek kehidupan nasionalnya. Nah, ini bagaimana cara pandang kita gitu ya berdasarkan Pancasila itu dalam menentukan politik nasional, terutama dalam konstelasi dan kondisi geografis Indonesia. Dan nanti kita akan bahas ini. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia. Nah, pada dasarnya gitu ya, paham wawasan nasional Indonesia atau wawasan Nusantara ini, bagaimana kita itu negara kesatuan Republik Indonesia tetap eksis dan kepentingan-kepentingan untuk menjamin wilayahnya, menghidupi rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyatnya, itu bisa terjamin itu. Itu wawasan nasional kita itu bagaimana politik dan antara kita tahu sendiri bahwa pada dasarnya setiap bangsa itu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pangan, sandang, papan, dan jauh lebih penting lagi yaitu kebutuhan ruang hidup. Tempat di papan itu butuh tempat untuk tanahnya ya, butuh tanahnya itu kalau itu papan itu. Demikian juga untuk butuh makanan itu butuh tanah juga. Nah, makanya penguasaan tanah, punya lahan itu sangat penting. Demikian juga untuk makanan butuh laut juga. Ada sumber daya alam yang ada di laut gitu ya, itu dibutuhkan manusia juga gitu ya. Nah, itu jadi sandang pun demikian, butuh lahan untuk mengupayakan membudayakan supaya bisa menghasilkan sandang, papan, dan pangan itu. Makanya pada intinya setiap negara itu berupaya melakukan bagaimana menguasai lahan itu untuk bisa memenuhi hajat hidup rakyatnya. Jadi kalau rakyat Tiongkok berpolitik dengan kita, ya pasti dalam rangka memenuhi hajat hidup rakyat Tiongkok ke depan. Amerika juga begitu. Jadi seharusnya kita pun begitu gitu. Bagaimana memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia kalau kita melakukan hubungan internasional, baik secara unilateral dengan negara maupun multilateral dengan berbagai negara di dunia ini. Nah, itu konteksnya ke situ arahnya. Nah, sekarang geopolitik Indonesia itu seperti apa? Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai, serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia. Jadi pada dasarnya geopolitik Indonesia itu adalah paham kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi geografis. Nah, seperti kita ketahui kondisi geografis kita itu 2/3-nya hampir 70% gitu ya adalah lautan. Nah, harusnya kita itu kuat di laut gitu ya. Jangan kuat di darat gitu. Atau kuat di udara kan gitu. Tapi mungkin yang lebih baik adalah seimbang. Karena mantra-mantra itu harus seimbang ya. Karena konstelasi geografis kita. Demikian juga kondisi sumber daya alam yang melimpah ruah itu juga jangan lupa itu ya, menjadi orang atau negara lain, bangsa lain itu tertegun dan ingin menikmati sumber daya alam yang kita miliki itu. Itu jangan lupa ya. Nah, ingin manfaatkan bagaimana caranya itu. Nah, itu juga harus itu ya dikembangkan kekuatan itu ke sana arahnya. Bagaimana memahami perang dan damai itu dalam rangka melindungi itu semua untuk sebesar kepentingan rakyat Indonesia.
pemahaman tentang negara Indonesia menurut paham negara kepulauan atau biasanya yaitu yang dikembangkan dengan asas arsipelago yang berbeda dengan pemahaman arsipelago negara barat pada umumnya. Nah, ini juga arsipelago seperti apa ya? Nah, perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau. Ya, jadi kalau arsipelago menurut barat itu laut itu memisahkan pulau satu dengan pulau lain. Sedangkan paham Indonesia, laut adalah penghubung. Sehingga wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut dengan negara kepulauan. Jadi laut itu pemersatu. Kita itu namanya negara kepulauan, negara yang dimana wilayahnya itu lautan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau. Jangan dibalik ya, seperti pemahaman arsipelago orang barat kan gitu. Nah, ini kita terus disebarkan ini paham ini ya, dan beberapa negara, sebagian besar negara sudah mengakui prinsip arsipelago yang negara kepulauan itu. Walaupun ada juga beberapa negara yang tidak mengakuinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan bagaimana dasar pemikiran wawasan Nusantara baik dari segi geopolitik Indonesia ya, boleh paham kekuasaan Indonesia. Dan juga sekarang kita bahas dulu tentang dasar kekuasaan Nusantara dari kondisi keadaan geografis kita. Keadaan geografis Indonesia adalah negara maritim terdiri 65% lautan dan 35% daratan. Nah, ini jadi cukup luas ya Indonesia lautannya. Kalau hanya kita berpikir tentang bagaimana mendayagunakan, memaksimalkan, memanfaatkan daratan saja, mungkin kita akan kekurangan sandang papan pangan. Tapi kalau kita bisa mampu memanfaatkan maritim ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, maka mungkin bisa memenuhi kebutuhan sandang papan dan pangan itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya harusnya gitu ya, selayaknya gitu pemerintah itu dengan masyarakat itu sudah merubah kebijakannya dan rakyat merubah mindsetnya. Nah, gitu ya. Rakyat Indonesia itu harus merubah mindset bahwa ruang hidup kita itu jangan di daratan saja, di lautan kebanyakannya. Tempat mencari makan itu ya harusnya lebih banyak di lautan karena wilayahnya lebih banyak lautan gitu. Jangan di daratan saja. Nah, sementara ini kebijakan-kebijakan pemerintah itu termasuk kebijakan di bidang pendidikan lah contohnya ya. Kebijakan pendidikan itu kebanyakan orientasi pekerjaan itu di daratan. Jarang ada yang orientasi pekerjaan itu di lautan, dan mungkin orang akan berpikir 1000 kali lipat kalau mau bekerja di lautan. Nah, itu mindset masyarakat itu harus berubah. Oleh karena itu dipikirkan kebijakan-kebijakannya bagaimana mendorong supaya rakyat Indonesia itu memanfaatkan keadaan geografis Indonesia yang 5% lautan itu dimanfaatkan sebagai ruang hidup rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dimanfaatkan daripada misalkan ikan dicuri oleh orang lain, ya kan, dicuri oleh orang lain di negara lain, bangsa lain, nelayan asing gitu ya. Banyak biota laut ya, banyak sumber daya mineral yang kita tidak bisa mengolahnya sendiri gitu ya. Nah, ke depan itu kebijakan pemerintah terutama dalam bidang pendidikan itu harus berorientasi ke sana gitu ya. Bagaimana merubah mindset masyarakat supaya hidup itu yang normal itu di mengolah lautan. Lalu bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diciptakan di lautan. Nah, itu sebenarnya yang sangat penting ya. Itu. Nah, daratan
kita itu terdiri dari 17.508 pulau seluas 2.028.087 km persegi dari keseluruhan luas wilayah 5.193.250 km persegi. Nah, kepulauan Indonesia bertebaran sepanjang garis khatulistiwa dengan panjang mencakup 1/8 khatulistiwa. Bayangkan, 1/8 khatulistiwa gitu ya. Jarak terjauh utara selatan itu 1.880 km. Jarak terjauh barat timur itu adalah 5.110 km. Terletak di antara 6 derajat lintang utara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat 15 ya, lintang selatan. Di antara 94 titik ya 45 sampai 141.07 timur. Nah, itu kondisi geografis Indonesia. Nah, tadi kondisi geografis itu mempengaruhi politik Indonesia yang namanya geopolitik. Geopolitik adalah politik yang terlepas dari pengaruh letak dan kondisi geografi bumi yang menjadi wilayah hidup. Manusia yang hidup di atas bumi yang berperan sebagai penentu terhadap bumi tempatnya berada. Ya, kita itu manusia diturunkan ke bumi gitu ya, supaya bisa menjadi khalifah untuk mengelola bumi ini untuk kesejahteraan manusia, untuk supaya lebih beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerangkanya. Geopolitik adalah mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Jadi ini sebenarnya ada kebalik-balik ya. Kalau bicara politik ada ilmu, biasanya ada ilmu bumi politik, ada kalau geopolitik ada mempelajari fenomena politik ya. Tadi politik nasional kita itu dari aspek geografi, sedangkan ilmu bumi politik kita mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Beda itu saja. Seperti yang pada pembahasan tentang wawasan Nusantara ini pada pertama kali pertemuan wawasan Nusantara ini, kita bicara beberapa ahli yang diantaranya yang sangat penting adalah misalkan Karl Hochschild menyatakan bahwa geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya. Jadi ruang hidup itu ya, terutama ruang hidup bagi masyarakatnya. Lebensraum gitu ya. Pengertian geopolitik demikian mengarah kepada ekspansionisme dan rasialisme. Geopolitik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan kebijakan secara ilmiah berdasarkan realita yang ada dengan cita-cita bangsa. Seperti kita ketahui gitu ya, letak geografis kita itu biasanya sangat strategis. Kenapa? Karena di antara dua pulau dan dua samudra. Dua benua dan dua samudra. Dua benua itu ada benua Asia dan ada benua di selatan, di utara Asia, di selatan Australia. Di sebelah timur ada Samudra Pasifik, Lautan Teduh biasanya dulu namanya. Di sebelah selatannya ada yang namanya Samudra Indonesia. Baratnya juga ya, barat selatan itu ada Samudra Indonesia. Nah, itu menjadi sangat strategis. Kenapa? Karena berarti Indonesia itu dilalui oleh lalu lintas antara dua benua itu dan dua samudra. Jadi kalau ada orang Asia mau ke Asia Barat atau Asia Timur Tengah atau Afrika mau ke Jepang, ke Amerika bisa lewat itu. Lewat Indonesia gitu ya. Nah, itu. Jadi, apalagi orang Australia mau ke Asia ya lewat Indonesia ya. Daripada muter-muter kan gitu. Nah, itu tentu saja ini akan menambah keuntungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan kita keuntungan itu juga kalau kita tidak paham politiknya gitu ya, kita bisa
tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, mendapatkan keuntungan apa-apa kalau kita salah memilih politiknya. Nah, harusnya politiknya itu ya bagaimana bisa memberikan posisi strategis ini memberikan keuntungan kepada kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, cita-cita bangsanya yang Mas Adil dan Makmur itu ya. Kekuatan sebagai esensi politik, bangsa Indonesia mengenal dua macam pengertian kekuatan, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan mental. Kekuatan fisik mencakup kekuatan jasmania, fisik belaka, serta kekuatan kesejahteraan material, dan kekuatan mental mencakup kekuatan agama, ideologi, serta ilmu pengetahuan. Penggunaan kekuatan fisik sering menjurus ke arah politik adu kekuasaan guna mencapai dominasi dunia. Penggunaan kekuasaan mental sebagai hasil dari kehidupan beragama, ideologi, dan sistem-sistem sosial bermoral lebih cenderung ke arah politik persuasi melalui diplomasi atau musyawarah. Jadi tentu saja kita sangat peduli menggunakan kekuatan mental daripada material. Tapi jangan lupa ya, bukan berarti kita mengabaikan kekuatan material. Artinya kalau kita mau mentalnya kuat gitu ya, memiliki diplomasi musyawarah yang kuat, memiliki bargaining position, daya tawar yang kuat dengan negara-negara manapun di dunia ini, mana kila kita juga memiliki kekuatan jasmani yang fisik ya, memiliki kesejahteraan material. Itu sangat penting kalau kita menjadi negara yang kaya, mempunyai kekuatan tentara yang kuat, ya, yang raksasa yang kuat, tidak akan dipandang sebelah mata. Orang lain pun mikir kalau mau ngapain kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita memperkuat diri dalam bidang misalnya pertahanan dengan alutsista yang canggih gitu ya, dengan tentara yang terlatih gitu ya. Nah, itu ya. Jadi alutsista yang canggih dengan tentara yang terlatih itu membuat apa ya? Diplomasi kita akan dihargai, posisi bargaining kita akan dihargai. Oleh karena pun esensinya kita itu harus memperkuat itu. Tanpa memperkuat itu susah gitu ya. Kita mungkin tidak akan bisa mempertahankan kekayaan kita, rakyat kita gitu ya, akan dieksploitasi menjadi tenaga kerja asing yang akan merugikan kita gitu. Kalau kita tidak memiliki kekuatan material itu, kekuatan pertahanan itu ya. Itu sangat penting. Nah, ini saya mengulang lagi, kita wawasan kekuatan itu ya ada wawasan benua berdasarkan pada konsep kekuatan di darat yang dikemukakan oleh Sir Harold Mackinder dan Karl Schwarzschild. Pendapatnya negara yang menguasai darat Eropa Timur maka akan menguasai daerah jantung yang berarti menguasai pulau dunia, Eropa, Asia, Afrika, dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai pulau dunia. Nah, ini eksploitasi banget. Lalu wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan, pokoknya adalah Sir Walter Raleigh yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia. Albert Hermahan, ini kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional. Lalu ada wawasan Digantara mendasarkan pada konsep kekuasaan di udara yang dikemukakan oleh Gilles Doucet, Charles Fuller, William Bailey Mitchell, Al-Shafiq. Menurut konsep ini, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala macam ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkan sehingga tidak mampu lagi menyerang. Jadi bahkan ini wawasan kombinasi teori daerah batas kalau dari kelas. Nah, tentu saja ini kita kan tidak menganut salah satu mantra ini, tapi tadi menyeluruh tadi ya, sehingga kita memang kita juga perlu semua kekuatan ya. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir itu tentang geostrategi Indonesia. Keadaan dan letak negara Indonesia pada posisi silang, kekayaan alam, jumlah penduduk,
mempengaruhi strategi Indonesia dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan negara. Strategi Indonesia berdasarkan Pancasila. Geostrategi adalah kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan dan sarana serta cara-cara penggunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Geopolitik dan geostrategi Indonesia hanya merupakan pembenaran dari kepentingan dan cita nasional. Suatu geopolitik dan geostrategi hanya akan berdaya guna dan berhasil guna jika bangsa yang melaksanakannya memiliki kemampuan baik statis maupun dinamis di bidang kesejahteraan dan keamanan. Jadi pada intinya kita geostrategis ini bagaimana membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan satu letak geografis kita, kekayaan alam kita dan jumlah penduduk kita gitu ya, di dalam bagaimana mencapai tujuan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, itu saya kira. Nah, pembahasan selanjutnya kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.